selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang meniti jalan beliau hingga akhir zaman. Insyaallah Ta'ala, sore hari ini kita akan kembali mengadakan kajian Islam ilmiah yang diselenggarakan oleh Ruko, Rumah Quran Online, yaitu kajian kitab fikih Al-Muyassar. Alhamdulillah sore hari ini merupakan pertemuan dengan tema lanjutan fikih Toharoh, yang insya Allah nanti akan dibimbing langsung oleh Al-Ustadz Andrianto Syamsuddin LC, Hafizahullah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga beliau. Sebelum dimulai, kami akan baca tata tertib kajian sebagai berikut. Kajian ini adalah kajian untuk umum. Siapapun boleh mengikuti kajian ini. Peserta diharapkan menggunakan nama asli pada akun Zoom. Bagi semua peserta agar menonaktifkan mic selama kajian berlangsung kecuali diminta interaktif oleh Ustadz dan moderator saat tanya jawab. Bagi peserta wanita atau akhwat agar selalu menonaktifkan fitur videonya. Pertanyaan diajukan melalui Zoom chatroom dan raise hand dan akan dipilih oleh moderator. Bagi penanya yang dibacakan pertanyaannya agar bersiap-siap jika diminta untuk berinteraksi langsung dengan Ustadz. Bagi semua peserta diharapkan bisa ikut berpartisipasi aktif dalam berinteraktif menjawab pertanyaan dari Ustadz, dan semoga dengan demikian Allah menambah pemahaman kita semua. Alhamdulillah, Ustadz Andri sudah hadir bersama kita. Bagaimana kabarnya Ustadz Andri? Alhamdulillah, Bukhari Syar. Barakallahu fikum. Nah, Assalamualaikum Ustadz Andri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Ustaz. Nah, kita mulai. Alhamdulillah, silakan dimulai Ustadz. Baik. Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat rahmat karunia. Pada sore ini bisa kita berkumpul lagi di majelis online untuk mengkaji tentang fikih ibadah, yang mana kita masih bersama kitab Al-Fiqh Al-Muyassar, karangan jumhur atau nukhbah minal ulama, sekumpulan para ulama, yang mana mereka mengumpulkan apa saja dari amalia-amalia yang ada dalilnya di dalam Al-Quran atau dari Sunnah yang menjadi landasan kita dalam beramal ya. Dan kelebihan dari buku ini, mereka tidak hanya terfokus pada satu mazhab dari mazhab-mazhab fikih, tapi mereka mengambil mana kira-kira pendapat yang sekiranya lebih kuat, lebih dekat pada dalil. Nah, maka itu yang diambil. Sehingga dengan itu kita bisa lebih yakin dengan ibadah kita, karena memang berlandaskan dengan dalil yang pertama dan juga berlandaskan dengan pendapat para ulama ya. Baik, sekarang kita sore ini masuk kepada bab ke-6 dari kitab Taharah ya, dan insyaallah mungkin untuk sesi kali ini kita selesaikan tentang bab ke-6, dan insyaallah mungkin di sesi berikutnya kita akan mencoba masuk pembahasan tentang fikih asyam ya. Jadi fikih puasa sekaligus persiapan menyambut bulan Ramadan, insyaallah taala lebih kurang bisa 3 atau 4 pertemuan untuk mengenal tentang fikih Ramadan. Jadi insyaallah nanti kita jeda dulu untuk kitab Taharah, kitab salatnya, sebelum nanti kita masuk tentang fikih Ramadan di bulan Januari insyaallah. Baik, bab ke-6 yaitu bab al-mashu 'alal khuffain wal imamah wal jabirah atau jabair. Nah, maka di sini kita akan bahas tentang hukum mengusap 2 khuf, termasuk sorban ya, imamah, termasuk perban, gips ya, sesuatu yang digunakan untuk membalut luka pada anggota-anggota wudu. Dan bab ini berkaitan dengan atau diletakkan setelah bab wudu ya. Ini korelasinya karena dia masih berkaitan tentang wudu. Artinya bagaimana hukum wudu, lalu dia mengusap sepatunya atau kaos kakinya atau khufnya, atau dia mengusap di atas sorbannya, termasuk kalau wanita dengan kerudungnya,
atau mengusap perban bagi orang yang sakit. Nah, di sini kita akan bahas hukum-hukum berkaitan dengan tersebut. Baik, mudah-mudahan memberikan kemudahan dan diberikan kecukupan dari waktu untuk menyelesaikan bab ini. Baik, di sini disebutkan khuf adalah apa yang dipakai di kaki yang terbuat dari kulit. Ya. Jadi ini beda khuf sama yang lainnya. Kalau dia dari kulit maka dinamakan dengan khuf. Dan yang semisalnya, ya semisalnya berarti selain dari kulit ya, seperti dari suf ya, dari wol, ya maka itu termasuk khuf. Ya. Bentuk jamak adalah khifaf. Dan segala sesuatu yang dipakai di kaki berupa kaos kaki dan lainnya hukumnya disama dengan khuffain. Nah, maka nanti kita akan bahas bagaimana hukum mengusap kaos kaki. Apakah dia bisa disamakan dengan khuf atau tidak, nanti insya Allah ada pembahasannya. Jadinya khuf, intinya khuf ini dikenal di kalangan Arab ya, bagi teman-teman yang mungkin pernah umroh itu bisa nanti beli khuf di sana ya. Meskipun di negara kita ini kurang tren ya pemakaian khuf. Tapi kalau di Arab itu banyak ya, terutama di musim-musim dingin itu banyak yang memakai khuf ya. Dia terbuat dari kulit dan dia menutup sampai ke batas mata kaki. Dan ini nanti termasuk ke syarat khuf kapan boleh di. Jadi inti pembahasan kita adalah ketika berwudu ternyata ada syariatnya kita tidak perlu mencuci kaki, ya cukup mengusap di atas khuf tadi. Baik. Maka bagian pertama di sini dibahas hukum mengusap dua khuf dan dalilnya. Maka kesimpulan di sini mengusap dua khuf itu jaiz, artinya boleh. Ya, berdasarkan kesepakatan Ahlussunnah wal Jamaah. Ini termasuk rukhsah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya untuk meringankan umatnya dan menepis kesulitannya. Dan kebolehan mengusap khuf ini berdasarkan dalil-dalil dari sunnah dan ijma' sepakat para ulama. Maka ada menyebutkan dalilnya ada di dalam Al-Quran. Mana dalil dari Al-Quran tentang mengusap khuf? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam versi qiraat, itu ayat tentang wudu ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Di qiraat yang kita baca wa arjulakum karena maktuf kepada yadaini. Ya, yadaini mansub dia. Berarti untuk kaki dicuci. Kalau versi qiraat yang membacanya majrur wa arjulikum berarti dia maktuf kepada ru'usi. Ya, berarti sebagaimana kepala diusap, maka kaki juga diusap. Apa yang diusap dari kaki adalah khuf. Maka para ulama tafsir menafsirkan ketika dia dibaca jar itu boleh, karena memang ada versi qiraatnya, dan itu adalah ketika dia memakai khuf. Ya. Maka dalam hal ini mengusap khuf ini adalah suatu yang disepakati para ulama kebolehannya. Ya. Bahkan tidak ada yang mengingkari hal tersebut kecuali orang-orang yang menyimpang di antaranya adalah kelompok Syiah. Maka kelompok Syiah itu menafikan mengusap khuf. Ya, maka ini dimasukkan ke dalam oleh sebagian para ulama di antara bab akidah ya adalah mengusap khuf. Padahal dia masalah fikih. Tapi kenapa dia terkadang masuk ke dalam bab akidah? Karena dia menjadi pembeda antara Ahlussunnah dengan kelompok menyimpang seperti Syiah dan kawan-kawannya. Bahkan disebutkan mengusap khuf ini berdasarkan hadis-hadis yang diriwayatkan secara mutawatir. Jadi hadis tentang khuf ini mutawatir. Bahkan disebutkan seperti mana Imam Ahmad mengatakan tidak ada sedikit pun keraguan dalam hatiku berkenaan dengan mengusap khuf. Ada 40 hadis dari Nabi yang membahasnya. Bayangkan 40 hadis itu menyatakan tentang kebolehan khuf. Lebih dari itu Imam Hasan Al-Basri mengatakan ada 70 orang sahabat menceritakan hadis kepadaku bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam itu mengusap dua khuf. Maka dari sini bisa didapati berarti mengusap khuf ini adalah kesepakatan para ulama akan kebolehannya. Oleh sebab itu, maka ketika kita ada di kondisi yang memungkinkan kita untuk mengusap khuf, maka jangan ragu untuk kita mengusap khuf. Nah, maka ini yang wajib kita perhatikan dan wajib menjadikan apa namanya dengan ilmu kita beramal dengan yakin. Ya, bahkan ada sebagian orang ketika ditanya pernah nggak Bapak berwudu mengusap khuf, mengusap kaos kaki misalnya. Belum pernah sekalipun. Dengan umur yang mungkin udah 50, 70, 60. Ini belum pernah sekalipun. Nah, ini satu hal yang patut juga kita perhatikan karena ini adalah rukhsah keringan. Nah, maka disebutkan oleh sebagian ulama ketika
kita memang bisa untuk mengusap khuf, maka usap khuf. Karena ini adalah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala dan dia tidaklah lebih utama daripada mengusap kaki atau mencuci kaki. Dalam artian ketika kita mengusap khuf, bisa mengusap khuf lalu kita usap. Apakah dia ketika kita buka kaos kaki tersebut, mana lebih utama mengusap khuf atau kaos kaki? Tidak ada yang afdol, tidak ada yang mafdul. Artinya keduanya sama-sama boleh, kedua-duanya sama-sama. Nah, maka dengan keyakinan ini kita bisa mengusap khuf tanpa ada keraguan, tanpa ada misalnya kita, waduh saya buka sajalah khufnya karena lebih afdol membuka khuf, lebih afdol mencuci kaki. Maka para ulama di sini mengatakan tidak. Artinya keduanya sama-sama jaiz, sama-sama boleh. Bahkan disebutkan oleh sebagian para ulama seperti Syekh Shalih Al Fauzan dalam kitab beliau Al-Mulakhas Al-Fiqhi, di antara amaliyahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika Nabi berwudu itu Nabi menyikapi kakinya sebagaimana adanya. Dalam artian ketika Nabi berwudu lalu beliau dapati kaki beliau dalam keadaan terbuka, maka beliau cuci kaki. Sebaliknya ketika Nabi SAW mau berwudu dan beliau dapati kaki beliau dalam keadaan tertutup, memakai sesuatu, khuf dan kawan-kawannya, maka Nabi SAW mengusap khufnya. Nah, tidak beliau buka. Maka dalam hal ini, bisa kita ambil pelajaran bahwasanya mengusap khuf ini adalah suatu syariat yang itu adalah sabit dan bahkan mutawatir dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu hadisnya adalah hadis Jarir bin Abdullah. Beliau berkata, "Ra'aitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bala thumma tawadda'a wa masaha lahu." Jarir, saya melihat Rasulullah SAW buang air kecil, kemudian beliau berwudu dan mengusap kedua khuf beliau. Maka ini sepakatan para ulama Ahlus Sunnah sepakat akan kebolehan mengusap khuf, ya, dan dia adalah rukhsah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau ada yang bertanya, boleh nggak mengusap kaos kaki? Maka disebutkan di sini, demikian juga boleh mengusap kaos kaki, ya. Yaitu apa yang dipakai di kaki selain dari kulit, ya, seperti terbuat dari kain, ya, atau dari benang, atau dari wool dan seterusnya. Maka para ulama di sini kebanyakan mengatakan boleh mengusap jawari. Ya, jawar artinya kaos kaki yang semua dinamakan sekarang dengan kaos kaki atau syurrab, ya, bahasa Arab. Karena ia disamakan dengan khuf. Ya. Dari hal apa dia sama? Dari hal kebutuhan kaki terhadapnya. Artinya fungsinya. Mana khuf itu untuk melindungi kaki, ya, dari panas kah, dari dingin kah? Maka kaos kaki juga sama fungsinya. Maka dengan ilat yang sama ini, para ulama mengatakan mengusap khuf itu boleh sebagaimana mengusap kaos kaki pun juga dibolehkan. Hanya saja di sini tidak dirincikan, ada beberapa persyaratan disebutkan oleh para ulama, kebolehan mengusap kaos kaki. Di antara persyaratannya adalah dia kaos kaki itu memang kaos kaki yang memang menutupi dan tebal, ya. Menutupi sampai mata kaki, karena syarat khuf itu harus sampai menutupi batas wajib cuci kaki. Karena dalam mencuci kaki wajib sampai mata kaki, maka syaratnya harus menutup sampai mata kaki. Ini syarat pertama, harus menutup sampai mata kaki. Syarat kedua, kebolehan mencuci kaos kaki dia harus tebal. Ya, artinya dari bahan yang memang tidak menerawang. Maka sebagian atau kebanyakan lah para ulama mengatakan kalau kaos kakinya kaos kaki yang tipis, artinya ketika dilihat dari dekat bisa terlihat kulit kaki, maka ini tidak boleh kita. Maka harus dari kaos kaki yang memang dia tebal, ya, bahannya terbuat dari bahan yang tebal, atau mungkin kaos kakinya kalaupun tipis tapi dipakai 2 lapis, 3 lapis sehingga dia menjadi tertutup. Maka yang seperti baru dibolehkan. Nah, ini 2 syarat ini yang perlu diperhatikan. Yang pertama menutup sampai mata kaki, dan yang kedua dia harus dari bahan yang menutup sehingga tidak terlihat kulit, ya, dari luar, ya. Tapi berikutnya syarat mengusap khuf dan yang semisalnya. Nah, ini tadi kaos kaki. Jadi ilmu bagi kita ketika kita mengusap khuf ada syarat yang harus dipenuhi, sehingga kalau syarat ini tidak terpenuhi maka tidak boleh seseorang mengusap khufnya, ya, atau kaos kaki. Apa syarat yang harus dipenuhi? Yang pertama, dia harus memakai dalam keadaan suci. Ya, harus dipakai dalam keadaan suci. Apa maksudnya? Ketika kita mau mengusap, maka syarat pertama yaitu kita memakai kaos kaki tersebut memang sudah dalam keadaan kita sudah berwudu.
Dari sini didapatkan kesimpulan, kalau kita memakai kaos kakinya, ya kita sebut kaos kaki sekarang karena khuf mungkin jarang kita dapati, ya kaos kaki ya. Atau sepatu boleh, tapi sepatu yang memang memenuhi syarat tadi, menutup mata kaki, ya, dan tidak ada rongga ya, antara dari bawah sampai ke mata kaki. Maka dari sini, kapan dia boleh diusap? Kalau memang kita memakainya dalam keadaan sudah berwudu. Berarti apa? Kalau kita pakai kaos kakinya dalam keadaan kita sedang berhadas, ya, belum berwudu, lalu datang masuk waktu sholat, maka tidak boleh kita berwudu mengusap kaos kakinya, mengusap khufnya. Karena ketika kita pakai tadi, kita tidak dalam keadaan bersuci. Maka ini yang perlu diperhatikan. Dalilnya adalah hadis dari Al-Mughirah. Ya, Mughirah mengatakan, kuntu ma'an Nabi SAW fi safar. Aku pernah bersama Nabi dalam safar, lalu aku ingin, fa'ahwaitu li anzi'a khufai. Ya, aku berniat ingin membukakan dua khufnya Nabi. Maka Nabi mengatakan, da'huma, biarkan wahai Mughirah, fa inni adakhaltuhuma tahiratain. Karena tadi aku memakainya ya dalam keadaan sudah bersuci. Ya, famasaha alaihim. Maka Nabi SAW mengusap keduanya. Artinya apa? Dari hal ini bisa diambil kesimpulan, kalau kita memakai khufnya tidak dalam keadaan suci, maka tidak boleh diusap. Maka ini perlu diperhatikan. Ya, di antara kasus misalnya ketika kita mau safar, ya, ini di antara tempat-tempat yang memungkinkan kita mengusap khuf. Dan ini dipraktekkan ya, ini maksudnya coba meskipun sekali seumur hidup, tapi kita berusaha untuk mencobanya, mempraktekkannya ya, karena ini di antara sunnah. Maka ketika kita mau misalnya mau safar ya, naik pesawat misalnya, dan kita akan mendapati sholat di atas pesawat. Ya, jadi mungkin safar yang lama seperti mau umroh misalnya, atau safar di waktu yang memang tidak sholatnya tidak bisa dijamak, harus sholat di atas pesawat. Maka kita misalnya kita ingin mengusap khuf nanti di pesawat, jadi kita mau berwudu. Maka bagaimana caranya? Caranya kita berwudu dulu dengan wudu yang biasa, cuci kaki. Lalu kita pakai khufnya, kaos kakinya. Sehingga ketika didapati wudu kita batal misalnya, maka kita ulang wudu ya dalam safar tersebut dan kita boleh mengusap khuf. Kenapa? Karena ketika kita pakai khufnya sudah dalam keadaan suci tadi. Ya. Maka ini perlu diperhatikan. Syarat pertama ini wajib ya. Tidak boleh kita mengusap khuf kalau tadi memakainya tidak dalam keadaan suci, dalam keadaan berhadas. Tidak boleh. Syarat yang kedua, keduanya harus menutupi bagian wajib dari kaki yang wajib dibasuh, yaitu sampai mata kaki. Maka sebaliknya, kalau ada dari bagian kaki tidak tertutup, berarti tidak boleh diusap. Harus dibuka dan kaki harus dibasuh, dicuci, yaitu dengan mengalirkan air. Ya, maka kalau dia dapati kaos kakinya misalnya hanya kaos kaki yang pendek, tidak sampai mata kaki, atau kaos kakinya robek misalnya, yang robekannya itu memang menampakkan apa yang ada di dalam, ya makanya seperti ini tidak boleh diusap karena syarat tidak terpenuhi. Syarat yang ketiga di sini disebutkan adalah khufnya harus statusnya mubah, artinya tidak khuf yang dari hasil yang haram. Berarti dia khufnya hasil dari merampas milik orang ya, diambil kaos kaki orang tanpa izin, ya hasil curian, atau dari khuf yang terbuat dari sutra, bagi laki-laki tidak boleh memakai sutra. Maka yang seperti ini adalah kemaksiatan. Ya, sehingga ya keringanan tidak boleh diperbolehkan disebabkan kemaksiatan. Ya, artinya apa? Ketika kita memakai khuf dari hasil yang tidak halal, maka di sini tidak boleh mengusap. Tentu hal ini menjadi bahan kritikan. Kenapa? Karena dia tidak berkaitan dengan inti ibadah wudhu. Ya. Maka sebagai ulama mengatakan kalau dia unsurnya berada di luar ibadah, ya unsur khariji, maka dia tidak berdampak ke sahan atau tidak sahnya ibadah. Artinya apa? Ibadah tetap sah tapi dia berdosa. Maka ini yang lebih kuat yang Allah alam pendapatnya. Maka kalau seorang berwudu lalu dia mengusap khuf hasil curian, maka wudunya sah dengan syarat tadi sudah terpenuhi. Dan dia berdosa karena curiannya. Dan itu tidak mutalazim. Artinya sesuatu yang berdosa belum tentu membatalkan. Nah, maka di sini untuk yang ketiga ini ada khilaf. Type yang keempat harus dari bahan yang suci. Ya. Tidak boleh mengusap khuf
kalau bahannya dari bahan najis. Ini jelas ya. Ya, karena sesuatu yang najis tidak akan bisa disucikan kalau dia masih dipakai ya. Karena yang najis itu cara mensucikannya dibuang. Ya, maka kalau memakai dari najis tidak sah mengusap. Dan yang kelima, mengusap khuf dilakukan memang pada waktu atau selama waktu yang ditetapkan secara syariat. Berapa waktu yang ditetapkan? Untuk mukim, orang yang tidak safar ya, kondisi seseorang itu dua saja. Kalau tidak mukim, musafir. Mau mukim, artinya dia tidak dalam keadaan safar, maka 1 hari 1 malam. Ini waktu yang diboleh. Untuk musafir, 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam boleh untuk mengusap. Maka seseorang misalnya, dia memakai khuf atau kaos kaki. Sudah dalam keadaan berwudu. Sudah dalam keadaan berwudu. Masuk waktu zuhur, dia ulang wudhu misalnya, mungkin tadi batal, maka dia wudhu, maka dia usap khufnya, lalu dia sholat zuhur. Dan dia tidak lepas khuf sampai masuk sholat asar. Maka ketika asar dia ulang wudhu, mungkin karena tadi batal, ya, dan dia tetap tidak melepas khuf, kaos kakinya, lalu dia berwudhu, diusap lagi khuf boleh. Ketika sholat maghrib, masuk maghrib, dia wudhu lagi, diusap lagi khuf boleh. Masuk isya, diusap lagi boleh. Sampai subuh boleh. Sampai berlalu 1 hari 1 malam, maka dia tidak boleh lagi mengusap khuf. Berarti apa? Untuk sholat yang berikutnya, dia wajib mencuci kakinya, lepaskan khufnya, kaos kakinya, dan dicuci kaki seperti biasa. Ini untuk mukim, untuk musafir lebih panjang waktunya 3 hari 3 malam boleh untuk mengusap khufnya. Baik, ini adalah keringanan dari syariat untuk orang yang musafir ya. Kaidahnya apa? Al-masyaqqatu tajlibut taysir. Kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Baik, maka ini adalah 5 syarat yang disimpulkan oleh para ulama dari hadis-hadis Nabi SAW dan kaidah-kaidah umum untuk syarat sahnya mengusap khuf. Jadi kesimpulannya khuf ini boleh diusap. Di antara syaratnya ya, pertama dia harus dipakai dalam keadaan kita sudah berwudu, dan yang kedua dia menutupi sampai mata kaki. Yang ketiga, memang khufnya itu bahannya mubah. Yang keempat, memang halal, ya cara mendapatkannya halal ya dari hasil pencarian kita, misalnya dibeli atau diberi. Dan yang kelima, mengusap khuf memang pada waktu yang masih diizinkan. 1 hari 1 malam bagi mukim, 3 hari 3 malam bagi musafir. Baik, ini syarat mengusap. Bagian yang ketiga yang perlu kita bahas, sifat dan tata cara mengusap 2 khuf ya. Artinya bagaimana syariat ya mengusap khuf? Maka jawabannya adalah yang diusap dari khuf adalah punggungnya. Ya, artinya bagian atas dari kaos kaki tadi. Bagian atasnya. Berarti yang diusap bukan bagian bawah kaos kaki, bukan bagian samping, bukan bagian belakang, tapi bagian atas saja. Bagian atas saja. Ya, berdasarkan hadis Al-Mughirah bin Syu'bah, ini dalilnya. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, kata Al-Mughirah, ra'aitu Rasulullah SAW yamsahu 'alal khuffaini 'ala dhahirihima. Aku melihat Rasulullah mengusap 2 khufnya bagian atas, bagian atasnya saja ya. Maka tidak sah mengusap bagian bawahnya dan tumit. Ya. Karena secara logika, ya kalau orang main logika kan tentu yang lebih layak diusap itu bagian bawah. Karena dia yang kotor ya, yang menempel langsung di tanah, di karpet misalnya. Kenapa yang diusap bagian atas? Nah, maka di sini tidak perlu dilogikakan, karena kalau sudah ada dalil, kita sam'an wa ta'ah. Bahkan tidak disunahkan mengusap bagian bawah khuf dan tumit berdasarkan ucapan Ali ini. Kalau ada yang bertanya, kenapa bukan bagian bawah yang diusap? Maka Imam Ali bin Abi Thalib mengungkapkan ungkapan yang terkenal dalam hal ini. Dan ini menunjukkan juga bagaimana para sahabat itu tibanya kepada Nabi SAW, kepada syariat itu sangat. Apa kata Imam Ali? Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfal khufi awla bil mashi min a'lahu wa qad ra'aitu Nabi SAW yamsahu ala dhahiri. Seandainya agama itu berdasarkan akal saja, tentu yang bagian bawah khuf lebih patut diusap daripada bagian atasnya. Ini kalau agama itu dengan akal, kata Imam Ali. Akan tetapi sebaliknya, aku melihat Nabi SAW mengusap bagian atasnya. Maka tentu yang lebih kita pilih adalah syariat dari Nabi SAW. Kalau ada yang bertanya, kalau digabungkan bagaimana Ustaz? Jadi kita usap semuanya misalnya. Atas usap, samping usap, bawah usap.
Maka disebutkan di sini seandainya digabungkan antara musab bagian atas sekaligus bagian bawah, maka sah namun makruh. Ya, jadi syaratnya yang atas harus diusap. Kalau mau dilebihkan, maka ini makruh hukumnya. Tentu sebagian mengatakan tidak boleh ya, dan masuk perkara bid'ah karena yang datang dalilnya contohnya adalah bagian atas. Maka ini yang perlu kita amalkan. Dan berapa kali mengusapnya di sini tidak disebutkan. Jawabannya adalah cukup 1 kali saja. Cukup 1 kali saja. Jadi tidak perlu 3 kali sebagaimana mencuci. Ya, jadi untuk mengusap khuf hanya 1 kali usapan saja. Jadi cara mengusapnya bagaimana Ustaz? Yaitu kita ambil air misalnya, lalu kita buang dari tangan sehingga tangan kita ada bekas air yang membasahi. Lalu kita usapkan dari bawah, ya dari ujung jari, lalu kita tarik ke atas, ya ke punggung kaki, punggung dari khuf tadi, kaos kaki. Udah, gitu aja. Cukup 1 kali kanan dan kiri, kanan 1 kali, kiri 1 kali. Maka dengan itu kita sudah selesai berwudu dan sudah dianggap sah wudu meskipun kita tidak mencuci kaki kita ya. Baik, jangka waktu untuk mengusap tadi sudah disebutkan bagi musafir, bagi mukim 1 hari 1 malam, bagi musafir 3 hari 3 malam. Ada yang bertanya dari mana hitung 1 hari 1 malamnya? Dia 24 jam, soalnya kita tahunya 24 jam. Dari mana awal menghitungnya? Maka di sini disebutkan yang menetapkannya adalah dari waktu kita berhadas. Nah, di sini nanti ada permulaan masa mengusap dari waktu kita berhadas. Artinya kalau kita misalnya memakai kaos kakinya jam 8, misalnya kita mau safar nih, jam 9 kita mau safar. Lalu sebelum safar kita berwuduk dulu. Berwuduk biasa, cuci kaki. Lalu habis itu kita pakai khuf atau kaos kakinya. Kita memakainya jam 8. Lalu jam 9 kita safar. Lalu kita berhadas, buang angin misalnya, atau mungkin buang air kecil, buang air besar, jam 11. Jam 11 dia buang air. Lalu dia tidak berwuduk sampai nanti masuk zuhur baru dia berwuduk. Ya, baru zuhur berwuduk, baru waktu zuhur dia mengusap khufnya. Nah, dari mana hitungan khuf itu dimulai? Maka jawabannya adalah dari awal berhadas. Tentu ini ada khilaf ulama, sebagian mengatakan dari awal dia memakai khuf. Kalau dari awal memakai khuf berarti dari jam 8 sampai jam 8 besoknya, besok harinya. Kalau dari awal berhadas berarti dari jam berapa tadi? Jam 11 sampai jam 11 besok harinya. Sebagian menyebutkan dari awal dia berwudu. Berarti dari zuhur sekarang sampai zuhur besok. Ya, di sini ada khilaf, maka di sini disebutkan oleh penulis yang lebih kuat adalah memakai khufnya hitungannya adalah dari awal dia berhadas. Jadi kapan dia berhadas, maka dia boleh mengusap sampai 24 jam berikutnya dari waktu hadas tersebut. Baik, selain itu yang perlu kita pahami adalah pembatal-pembatal dari mengusap khuf. Artinya ketika kita melakukan pembatal ini maka tidak berlaku lagi mengusap khuf. Kalau dia sudah tidak berlaku batal berarti apa? Harus dicopot dan harus berwudu seperti biasa mengusap atau mencuci kaki 3 kali sesuai dengan sunnahnya. Baik, mengusap khuf batal dengan sebab hal berikut. Di sini ada 4 sebab. Pertama, bila ada yang mewajibkan mandi, ya, junub ya, junub kah atau haid kah bagi wanita, ya. Maka wajib mencopot khufnya karena mandi tidak mungkin pakai khuf. Artinya keringanan memakai khuf hanya untuk dalam keadaan berwudu. Mandi tidak ada. Artinya boleh enggak kita mandi lalu pas kakinya kita usap khuf. Untuk mandi wajib dicopot khufnya. Ya, maka sehingga dengan itu tidak berlaku lagi mengusap khuf. Ya. Berarti mandi seperti biasa, lalu mungkin dia berwudu, lalu memakai khuf baru diberi keringanan lagi. Jadi dalilnya adalah dari hadis Sofwan bin Asal, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kunna safaran alla nanzi khifafana thalathata ayamin wa layaliyahunna illa min janah. Nabi SAW biasa merintahkan kami bila kami safar tidak melepas khuf selama 3 hari 3 malam kecuali kalau junub. Berarti kalau junub wajib dicopot khufnya, kaos kakinya dan berwudu seperti biasa, mandi lalu berwudu kalau masuk waktu sholat. Pembatal yang kedua, artinya tidak boleh lagi mengusap khuf, harus dicuci biasa kakinya bila bagian yang wajib tertutup terbuka. Artinya
dia khufnya robek misalnya, atau khufnya tidak sengaja terbuka ya, maka hal ini menjadi batal khufnya. Atau dia sengaja membukanya. Bila bagian yang wajib terbuka, artinya dia sengaja membukanya, mungkin misalnya ada kakinya, bagian kakinya yang gatal, lalu dia buka satu khufnya atau satu kaos kakinya. Yang satu lagi tetap dipakainya. Maka pendapat ulama di sini mengatakan mencopot satu sama dengan mencopot dua. Berarti apa? Kalau dia sudah mencopot satu, batal kebolehan mengusap khuf. Berarti apa? Misalnya dia memakai kaos kakinya sudah dalam keadaan berwudu. Lalu datang kondisi dia berhadas, buang angin misalnya. Berarti dia harus berwudu nanti kalau masuk waktu sholat. Lalu sebelum masuk waktu sholat, dia gatal bagian kakinya, lalu dia buka satu kaos kakinya. Lalu misalnya digaruknya, diobatinnya, lalu dipakai lagi kaos kakinya. Nah, ketika masuk waktu zuhur, apakah dia boleh mengusap? Jawabannya tidak. Karena tadi dia sudah melakukan pembatal. Apa itu? Dia buka, ya, atau ada dari bagian yang terbuka dari khufnya, ya, maka yang seperti ini membatalkan kebolehan mengusap. Berarti apa? Ya, ketika datang waktu sholat, dia buka kaos kakinya, dia cuci kaki. Pembatal yang ketiga, melepaskan khuf dari kaki, itu membatalkan usapan dan melepas salah satu khuf sama dengan melepaskan keduanya. Apa beda nomor 2, nomor 3? Kalau nomor 2, ya, ini terbuka, terlihat tidak sengaja. Ada sebagian kaki yang tidak terlihat. Kalau nomor 3 memang dia sengaja untuk membukanya. Maka keduanya membatalkan kebolehan mengusap khuf. Baik sengaja terbuka atau tidak sengaja, ada yang terbuka atau robek misalnya, maka tetap batal kebolehan mengusap khuf. Pembatalan yang keempat, habis masa waktu tenggang waktu kebolehan. Artinya dia misalnya sudah mengusap khufnya selama 1 hari 1 malam, maka untuk sholat berikutnya tidak boleh lagi diusap, harus dicuci bagian kaki seperti biasa. Baik, bagian keenam yang tadi kita sudah sampaikan, permulaan masa mengusap. Nah, ini khilaf ulama apakah dihitung dari waktu hadas, atau dihitung dari waktu wudhu, atau dihitung dari waktu dia memakai khuf. Maka jawabannya adalah di sini dirojihkan permulaan waktu mengusap adalah semenjak matahari terbit, yaitu saat terjadi hadas. Jadi yang dirojihkan adalah saat terjadi hadas. Misalnya dia di sini disebutkan contoh, ya, contoh kasus seseorang berwudhu untuk sholat subuh. Ya, dia wudhu seperti wudhu biasa, lalu dia sholat subuh. Habis itu dia memakai 2 khuf. Setelah matahari terbit, dia hadas. Berarti dia memakai khufnya setelah sholat subuh langsung. Di matahari terbit, dia hadas. Namun dia tidak berwudhu sampai masuk waktu zuhur. Maka dari mana hitungan waktu dimulai? Dari sejak matahari terbit, yaitu dari waktu dia berhadas. Tentu di sini ada khilaf, sebagaimana di sini disebutkan, sebagian ulama berpendapat permulaannya sejak dia berwudhu, berarti sejak zuhur ya, sebelum zuhur. Berarti dia boleh mengusap sampai zuhur besoknya, ya, untuk orang yang mukmin. Tapi alhamdulillah ini fikih berkaitan dengan khuf, ya. Mengusap khuf, maka nasihat atau saran dari kita yang menyampaikan, coba sekali-sekali. Ya. Kalau bagi teman-teman yang belum pernah mencoba, maka cobalah mengusap khuf. Dan jangan ragu ya, karena ini adalah syariat. Seseorang ketika dia sudah punya ilmu, dia wajib yakin dengan apa yang dia pahami. Apalagi ini sudah ada dalil-dalil bahkan dengan hadis-hadis yang mutawatir. Sebagaimana tadi juga kita sudah sebutkan, sebagian ulama mengatakan Nabi SAW ketika berwudu, beliau mencuci kaki sesuai kondisi kakinya. Kalau kaki beliau terbuka, beliau cuci. Kalau kaki beliau dalam keadaan tertutup, beliau tidak membuka penutupnya. Beliau usap khufnya. Ya, apalagi bagi teman-teman yang memang memberatkan, misalnya dalam pesawat. Ya, ini kita alami misalnya ketika kita mau sholat di pesawat, di atas pesawat, ya, dan kita berwudu di toiletnya, ya. Dan ini juga suatu hal dipahami, sekarang di pesawat itu tidak ada namanya rukhsah tayamum ya. Karena air ada ya. Nah, jadi kita wajib berwudu. Nah, ketika berwudu, kita kan pakai kaos kaki nih misalnya, pakai sepatu, dan kita memakai kaos kakinya sudah dalam keadaan berwudu. Maka banyak dari teman-teman misalnya dia copot lagi kaos kakinya, dia copot sepatunya. Lalu dia berwudu membasuh kakinya. Dan ini memberatkan. Ya udah, kenapa kita nggak ambil keringanan? Ya, kita usap khuf, lalu kita sholat. Ya, ini meringan. Terutama bagi kaum wanita, ya, bagi perempuan, bagi para istri, ya, yang wajib baginya kaos kaki ketika keluar, ya, maka ini keringan. Artinya ketika dia mau berwudu sholat, ya, dan menyulitkan baginya membuka kaos kaki, udah diusap.
ya khufnya, diusap kaus kakinya. Ya, maka ini yang menjadi bahan perhatian, dan ini adalah syariat dari agama kita, dan ini dengan ilmu kita yakin untuk mengamalkan. Baik, bagian ketujuh kita selesaikan, mengusap jabirah, ya, sorban ya, dan kerudung wanita. Maka bagaimana hukumnya? Jabirah itu adalah perban atau kayu gips ya, yang misalnya dipakai misalnya untuk memalut ya tangan yang patah atau kaki yang patah ya. Maka itu namanya jabirah. Nah, lalu misalnya ada kondisi seorang misalnya jatuh ya, dan dia memakai gips, lalu masuk waktu sholat dia harus berwudu. Maka bagaimana caranya untuk badannya yang diperban, bagian anggota wudhu diperban, tangannya yang diperban, atau diplester atau di gips, maka boleh untuk hal itu diusap saja di atasnya. Berarti apa? Kalau seorang mau berwudhu tangannya ada perban, karena luka misalnya, dia wudhu seperti wudhu biasa, dia cuci wajahnya. Nah, ketika sampai bagian mencuci tangan, dia cukup mengusap di atas perbannya, mengusap di atas perbannya. Hanya saja perlu diperhatikan di sini apa kata syaratnya, dia hanya boleh diusap sesuai batas kebutuhan. Artinya kalau yang dibalut melebihi bagian yang dibutuhkan, maka perban yang lebih harus dilepas. Ini tentu dengan kondisi memang kita bisa melepaskannya sendiri misalnya. Ya, maka yang boleh diusap hanya bagian yang perlu saja. Ya, artinya kalau ada yang kelebihan dan bisa kita lepaskan, kita lepas. Tapi kalau tidak bisa karena memang harus dengan bantuan dari dokter, maka tentu ini keringanan ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan sesuai dengan kemampuan, di luar kemampuan kita. Maka dalam hal ini boleh kita mengusapnya, baik hadas besar maupun hadas kecil. Ya, maka ini yang membedakannya dengan khuf ya. Karena kalau khuf tadi hanya untuk hadas kecil, hanya untuk wudhu. Kalau mengusap jabirah tadi, perban tadi, ini bisa untuk hadas besar, hadas kecil, bisa untuk mandi wajah. Artinya ketika dia junub, maka udah dia mandi seperti biasa, khusus untuk yang diperban dia cukup mengusap. Bedanya lagi yang kedua, ini tidak ada batasan waktu. Kalau mengusap khuf, ada batasan waktu, yaitu 1 hari 1 malam, atau 3 hari 3 malam bagi musafir. Untuk mengusap jabirah, perban, gips, dan yang lainnya, tidak ada batasan waktu. Dia boleh mengusap sampai sembuh, ya, sampai dia dibuka. Ini beda yang kedua. Berarti kalau kita simpulkan perbedaan pertama tadi, antara mengusap perban sama khuf, mengusap perban itu boleh untuk hadas besar, boleh hadas kecil. Kalau khuf hanya untuk hadas kecil. Perbedaan kedua, mengusap perban tidak ada batas waktu. Kalau khuf ada batasan waktunya. Baik. Nah, ini untuk perban nih, gips ya. Maka kita udah memahami untuk gips. Ya, kalau nanti ada ragu bisa kita. Bagaimana mengusap sorban atau imamah? Maka dalilnya, maka jawabannya boleh seseorang berwudu kalau dia memakai imamah. Ya, dan imamah itu adalah sesuatu yang dililitkan di kepala. Di bagian ulama mengasih syarat kapan boleh mengusap imamah kalau memang imamah itu yang dililitkan di kepala. Artinya sulit untuk dibuka. Bisa dibuka tapi repot. Maka dalam hal ini ada keringanan untuk mengusap sorban. Dan ini dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, syarat sorban kapan boleh diusap yaitu kain yang menutupi dan melingkar di atas kepala. Dia menutupi mayoritas kepala. Kalau tidak dikatakan keseluruhan, tapi mayoritas kepala ditutup oleh sorban. Maka dalam hal ini misalnya kalau kita memakai kopiah, sesuatu yang mudah dibuka misalnya, maka ini tentu lebih selamat. Ya, karena yang datang dalilnya adalah khusus sorban, ya, imam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis Al-Mughirah bin Syu'bah, masaha ala imamatihi wa ala nasiyati wal khuf. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengusap bagian atas sorban beliau dan ubun-ubun beliau dan di atas dua khuf. Ya. Lalu juga dalam hadis anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masaha ala al-khuffaini wal khimar. Khimar itu artinya penutup kepala. Nabi SAW mengusap khuf dan penutup kepala beliau. Maka di sini untuk imamah, bagaimana cara mengusapnya? Di sini ada beberapa cara yang disebutkan oleh para ulama dan insya Allah semuanya boleh. Yang pertama hanya mengusap imamah saja, artinya tidak ada bagian kepala yang diusap. Berarti dari dia usap, dan cara mengusap imamah sebagaimana mengusap kepala dalam kondisi terbuka. Dari awal dia bawa ke belakang, lalu ditarik lagi ke depannya. Ya, dan dia hanya mengusap di atas imamah 100%, hanya imamah yang diusap. Cara yang kedua dan yang lebih afdal,
Allah alam, yaitu mengusap imamahnya dimulai dari awal kepala diusap sedikit. Jadi ada bagian kepala yang terusap. Itu namanya nasiyah. Jadi diusap bagian kepala sedikit, baru selebihnya ke belakang di atas sorbannya. Ya. Jadi sorbannya tidak dibuka utuh, tapi agak ditarik ke belakang sehingga dia bisa mengusap sebagian kepala, lalu dia usap juga di atas imamahnya. Ya, maka untuk kedua cara ini dibolehkan oleh para ulama. Dan kebolehan mengusap imamah ini juga bedanya dengan khuf, dia tidak memiliki batasan waktu ya, tidak memiliki batasan. Tapi untuk kehati-hatian di sini disebutkan, tentu untuk mengusap imamah, ya dia apa namanya sama dengan khuf dalam hal dia sulit untuk dibuka, maka sebagian mengatakan udah dikiaskan dengan khuf, ya maka dia untuk kehati-hatian dia tidak mengusapnya kecuali dengan jangka waktu yang sama dengan khuf, berarti 1 hari 1 malam ya. Baik, ini untuk imamah sorban boleh kita usap dalam berwudu ya. Boleh kita usap dalam berwudu. Baik. Bagaimana dengan kerudung wanita? Nah, ini terakhir bab kita hari ini. Ya, maka ini fikih untuk perempuan. Boleh seorang perempuan mengusap di atas kerudungnya saja ketika berwudu. Jadi daripada dia buka kerudungnya ya, apalagi di tempat yang umum bercampur misalnya di keramaian, maka udah dia boleh mengusap di atas kerudungnya. Dan ini keringanan juga dalam syariat. Ya, yaitu yang digunakan untuk menutupi kepalanya, maka yang lebih utama adalah tidak mengusapnya, kecuali bila ada kesulitan dalam melepasnya, atau karena ada sakit pada kepalanya, atau yang semisal dengan itu. Artinya apa? Kalau dia memang ada kesulitan untuk melepasnya, maka tidak masalah dia usap. Dan ini dikuatkan oleh kebanyakan para ulama, dan mereka berdalil dengan hadis Ummu Salamah, mengatakan para istri Nabi Ummahatul Mukminin itu pernah mengusap di atas khimar mereka, kerudung mereka. Artinya ini dibolehkan. Sebagaimana mengusap sorban itu dibolehkan. Ya, tentu ini keringanan. Apalagi di tempat yang memang dia tidak mungkin untuk membuka penutup kepalanya, jilbabnya. Ya, maka dia boleh mengusap di atas jilbabnya saja. Baik, bagaimana kalau kepalanya dilumuri dengan henna atau pewarna ya, warna rambut? Artinya sepertinya maka boleh mengusap kepala dengan adanya henna tersebut. Berdasarkan perbuatan Nabi SAW secara umum, ya di dalam bersuci untuk kepala terdapat kemudahan dan keringanan bagi umat. Ya, tentu ini juga diperhatikan bahannya ya. Kalau memang bahannya menyerap air, maka ini dibolehkan. Tapi kalau bahannya itu memang menghalangi air untuk masuk ke rambut dan ke pori-pori kepala, maka sebagian ulama mengatakan ini dihindari ya, karena penghalang air masuk ke dalam anggota wudhunya. Artinya kalau pewarna rambutnya memang murni hanya untuk mewarnai, maka ini boleh kita usap seperti bagaimana biasanya. Baik, alhamdulillah selesai kita pembahasan tentang 3 bab dalam mengusap dalam berwudu, itu mengusap khuf, ya, mengusap sorban, ya, khuf dikiaskan dengannya kaos kaki, sorban dikiaskannya kepadanya kerudung, dan mengusap jabirah, gips, dan dikiaskan kepadanya perban dan yang selainnya. Baik, Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Inilah tema kita pada sore hari ini. Berarti dengan hal ini selesai sudah kita membahas tentang wudu dan hal-hal yang terkait dengan wudu, batalnya, syaratnya, rukunnya, hal-hal yang wajib dilakukan dalam keadaan berwudu kemarin sudah kita bahas. Termasuk dalam hal ini adalah keringanan dalam berwudu, itu boleh kita mengusap sesuatu yang memang ada dalilnya ya. Kaos kaki misalnya, sorban atau kerudung bagi wanita, atau gips jabirah bagi orang yang luka dan ada sebab-sebab yang menghalanginya. Tapi barakallahu fikum jazakumullah khairan. Ya, insyaallah ini kita apa namanya? Jeda di sini. Ternyata tadi kita sudah sebutkan, insyaallah di sesi berikutnya kita bulan Januari insyaallah kita akan membahas kitab asyam ya, fikih syam, fikih puasa. Nanti kita lihat apakah kita tetap mengambil dari fikih muyasar atau dari yang lainnya. Insyaallah nanti kita tentukan di harinya insyaallah. Barakallahu fikum jazakumullah khairan. Kita serahkan kepada moderator Syed Gunadi, tafadhol. Alhamdulillah jazakallah khairan Ustaz atas faedah ilmu syar'i yang telah diberikan pada Bapak
Ibu peserta kajian Ruko sore hari ini, kita membuka sesi tanya jawab. Silahkan untuk ketik melalui chat atau bisa juga raise hand untuk berinteraksi langsung dengan Ustadz. Persilakan. Silakan kepada Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadal ya. Ya, Ana izin bertanya Ustadz. Afwan tadi Ana terlambat Nah, Zoom. Mau bertanya yang dimaksud dengan hoof ini apakah memang dia kaos kaki termasuk semua umum jenis kaos kaki itu bisa dikatakan hoof atau apa namanya sepatu yang memang karena Anda pernah dapat ini juga penjelasan yang dimaksud hoof itu yang tidak tembus air gitu. Nah, apakah memang kalau kaos kaki itu kan tembus air ya Ustaz ya? Maksudnya apakah nah, memang bisa dibedakan atau tidak gitu untuk yang dimaksud dengan hoof ini gitu Ustaz. nah, baik. Ini saja pertanyaan. Nah, Ustaz itu Baik, terus. barakallahu. Baik, jazakallah khair. Nah, faedah yang bagus dari pertanyaan tadi. Apakah ya, ini tadi luput kita menyampaikannya. Memang ada khilaf dari para ulama, sebagian ulama terkait boleh tidak kita mengusap kaos kaki. Dan tadi kita sudah sampaikan sekilas, tapi tidak kita detailkan. Sebagian melarang. Artinya yang datang kebolehnya adalah untuk khuf. Ya. Kenapa? Karena khuf tidak sama dengan kaos kaki kita mereka. Ya, dari mana tidak samanya? Pertama dari bahan. Ya, khuf itu memang terbuat dari kulit. Ya, ini sebagaimana dalam di masa-masa kenabian. Yang kedua dari sisi ini tembus air tadi. Ya, khuf tidak tembus air karena dari kulit. Ya. Dan kaos kaki tembus air. Yang ketiga mereka juga membedakan khuf itu adalah sesuatu yang bisa dipakai keluar. Artinya memang dia bisa menggantikan sepatu misalnya. Ya, maka itu khuf. Ya, terbuat dari bahan yang memang kuat dan kokoh. Ya, sedangkan sekarang tidak kita dapati orang berjalan keluar kaos kaki gitu, kaos kaki saja gitu ya. Nah, maka ada yang seperti itu. Jadi mereka tidak mengkiaskan jawrab dengan khuf. Tapi tadi kita sudah sebutkan pendapat yang kita ambil dan bagaimana pendapat penulis fikih Muyasar dan juga pendapat dalam para ulama yang lain seperti Syekh Saleh Fauzan, Syekh Utsaimin dan masyayikh lah pada umumnya, bahkan boleh kita bilang di pendapat jumhur. Allahu a'lam, mereka mengatakan sebagaimana boleh mengusap khuf, boleh mengusap syurrab, ya, disebutkan namanya syurrab atau jawari, kaos kaki. Nah, itu bisa dikiaskan. Kenapa? Karena dari fungsi dia sama. Jadi mereka mengkiaskan dari fungsi. Karena fungsi untuk menutupi kaki, ya, menghalangi dari panas, menghalangi dari dingin misalnya. Dengan syarat-syarat yang tadi, kalau syarat itu terpenuhi, udah, berarti boleh. Nah, tadi kita disebutkan apa saja syarat mengusap khuf ada 5. Maka kalau syarat itu terpenuhi, udah. Sebenarnya khuf boleh, berarti syawari atau kaos kaki juga boleh. Ya, dia menutup sampai mata kaki, ya. Dan tadi kita tambah syaratnya dia memang kaos kaki yang tebal, ya. Ya, jadi ada tambahan syarat untuk kaos kaki itu adalah memang dia tebal. Batas tebal itu artinya dia tidak menerawang ya di dalam kulit kaki. Ya, karena ada sebagian kaos kaki itu yang tipis, sehingga kalau ditarik misalnya agak ditarik sedikit, diketatkan sedikit, menerawang dia ke dalam, ada rongga-rongganya yang terbuka agak lebar, maka ini tidak sah dikatakan khuf, sehingga tidak ada keringanan untuk itu. Tapi kalau dia tebal ya dan dia memang menghangatkan, ya seperti kaos kaki wanita lah umumnya, maka Allah alam ini pendapat yang kita sekiranya lebih memudahkan, nah maka boleh kita usap. Ya. Tapi itu tadi yang diusap adalah khufnya, kaos kakinya bukan sepatunya ya. Nah ini juga perlu diperhatikan karena kan biasanya kita kaos kaki di atas sepatu lagi kan. Nah ketika kita mau berwudu, apakah yang diusap tuh kaos di atas kaos kakinya atau di atas sepatunya? Jawabnya kaos kakinya. Karena sepatu tidak memenuhi syarat.
ya tidak menutup mata kaki. Berarti apa? Kalau sepatu dibuka, ya kaos kaki yang seperti itu ya. Karena yang memenuhi standar kebolehan adalah kaos kaki bukan sepatunya. Ya ini catatan tambahan dari pertanyaan boleh tadi. Ya Allah alam bisawab, barakallahu fiik. Dipahami Ustaz? Tapi Ustaz dipahami Ustaz. Nah, Berarti baik. tadi kalau sepatu nggak boleh ya Ustaz ya malah ya, karena tidak memenuhi syarat. Sepatu yang tidak memenuhi syarat tentu tidak boleh. Apa syaratnya? Harus menutup dari bawah sampai ke atas sampai menutup mata kaki. Kalau antum punya sepatu yang memang sampai menutup mata kaki, boleh. Nah, Oh, seperti nah, sepatu boot misalnya. Tapi iya. sepatu yang ada talinya, antum nggak, kita umumnya sepatu ada talinya kan. Ya. Dan kita tak mendapati sepatu itu tidak sampai mata kaki. Dan mata kaki itu memang menutup mata kaki, tidak sampai batas mata kaki, tapi menutup mata kaki. Nah, ini berarti boleh. Seperti itu ya. Tidak ada Kayak rongga. sepatu boot ya Ustaz ya. Sepatu boot dan yang lainnya. Mana khuf? Karena khuf itu dia kalau sekarang itu kan khuf itu udah pakai resletingnya ya. Nah, terus menutup sampai ke atas gitu. Nah, Ustaz jazakallah. oh iya, barakallahu. Alhamdulillah, barakallahu fikum pada akhiri dan pada Ustaz telah menjawab pertanyaannya. Kemudian ada titipan pertanyaan lagi Ustaz. Silakan. Yang dimaksud mengulang tadi mengulang wudhu itu apakah karena batal atau memang ketika eh, hanya ketika yang tadi apa bahasanya khufnya ini syarat-syaratnya tadi yang syarat pembatalnya itu ter ini eh, Terlanggar. bahasa iya terlanggar Ustaz gitu. Apakah seperti itu? Barakallahu fikum Ustaz. Nah, jadi kebolehan mengusap khuf ini kalau syarat terpenuhi berarti dia boleh. Ya, tinggal kita ulang syarat-syarat tadi. Pertama, kita memakainya memang dalam keadaan berwudu. Jadi kalau kita wudu nih, salat zuhur kita wudu dulu, wudu biasa cuci. Lalu habis sholat kita pakai kaos kaki atau sebelum sholat kita pakai kaos kaki. Antum sholat dengan kaos kaki antum. Ya, maka sejak itu antum boleh mengusap. Meskipun antum batal wudu. Ya, misalnya jam 2 setelah saya sholat zuhur, saya batal wudu. Mungkin saya ke toilet, saya buang angin, saya buang air besar. Tapi ketika antum ke toilet, antum tidak copot kaos kaki. Ya, dia tetap di atas kaki kita. Ya, maka ketika masuk waktu asar, boleh nggak saya mengusap? Boleh. Ya, karena kita tidak melanggar aturan. Ya, karena ketika awal memakainya sudah dalam keadaan suci tadi. Jadi patokannya awal memakai khuf tadi kita memakai dalam keadaan sudah berwudu. Nah, itu kan itu syaratnya tadi. Lalu tadi ya syarat-syarat yang lain yang syarat sebenarnya itu tentu sudah kita penuhi, dia menutup kaki, ya dia suci, dia tidak buat dari najis dan waktunya masih ada, ya, maka ini syarat tambahan. Maka ketika pembatal tidak kita lakukan, maka dia boleh. Nah, apa saja pembatalnya? 4 tadi. Pertama, kita berhadas besar. Antum junub. Ya, maka udah. Antum pakai kaos kakinya sudah salat zuhur. Jam 3 antum junub. Masuk waktu asar, boleh nggak saya usap khuf? Nggak boleh. Antum wajib mandi soalnya. Berarti udah. Kalau ini secara makul, secara akli dipahami. Berarti wajib mandi. Tidak boleh yang namanya mandi mengusap khuf. Nggak ada. Mandi wajib dibasahi semua anggota badan. Atau pembatalan kedua, ada yang terbuka, sobek misalnya tadi. Atau antum copot khufnya, kaos kakinya, maka batal mengusap khuf. Berarti apa? Antum wajib berwudu. Ya, ketika antum copot itu memang antum sudah dalam keadaan berhadas. Paham maksudnya? Jadi ini perlu juga dibedakan. Jadi ketika kita pakai khuf zuhur tadi, kita udah salat zuhur, tentu kita udah suci. Kita pakai khuf. Lalu jam 2 saya copot khuf saya. Saya copot khuf saya. Antum belum berhadas misalnya. Jadi antum copotnya antum belum berhadas, masih dalam keadaan wudu. Lalu antum pakai lagi khufnya. Pertanyaannya Ustaz Gunadini, masuk waktu asar, boleh nggak saya usap khufnya? Padahal kan sudah saya copot. Kalau udah batal nggak boleh Ustaz ya? Ketika antum pakai lagi, antum masih dalam keadaan berwudu. Nggak boleh kan? Maksudnya terkena pembatal usapan khuf itu tadi. Karena antum sudah membukanya, ya. Iya. Maka ketika antum sudah buka, meskipun antum pasang lagi, berarti sudah tidak boleh lagi mengusap. Ya.
maka kalau masuk sholat udah cuci lagi. Nah ini tentu lebih selamat. Tapi kalau karena berhadas sebelumnya ini tentu ijma. Kalau antum berhadas cepat pasang lagi, tidak boleh mengusap. Ya jadi pembatal-pembatal ini dilakukan baru dia batal. Ya. Baik, dipahami cara mengusap khuf? Pembatal ini itu termasuk untuk khimar juga nggak, Ustaz? Enggak, dia beda. Khimar Beda. beda. Jadi ini hanya untuk aturan khuf. Jadi masalah waktu itu khusus untuk khuf. Masalah syarat-syarat tadi harus dalam keadaan berwuduk dulu. Ini khusus untuk khuf juga. Ya, jadi tadi kita sudah bedakan. Dulu dia hanya untuk hadas besar, hanya untuk khuf juga. Jadi ada perbedaan antara khimar, sorban, perban antara khuf. Ya. Nah, Baik. Berarti kalau khimar beda lagi saat ini. khimar dia tidak ada batasan waktu pertama. Dan yang kedua dia tidak ada syarat antum pakai khimar sudah ada dulu. Karena kebolehan mengusap khimar itu karena keringanan dalam mengusap kepala. Artinya ketika mengusap khimar bagi wanita atau sorban bagi laki-laki, maka itu memang tuntunan dalam syariat. Artinya Nabi SAW pernah melakukannya dan tidak didapati syarat-syarat apa. Ini karena untuk keringanan. Ya. Maka misalnya kita wudhu lalu kita pakai sorban yang terlilit, ya yang besar. Sebagaimana ngasih syarat sorban itu memang syarat sorbannya itu yang ada ke lehernya gitu, yang mengikat sampai ke leher. Makanya seperti sorban Yamani ya, orang Yamani. Nah, makanya seperti ini udah antum boleh mengusap sorban. Jadi tidak sama antara sorban dengan khuf, tidak sama antara khimar dengan khuf, mana tidak sama dengan jabirah dengan khuf. Iya. Nah, ini Allah. Ustaz, barakallahu fikum, Ustaz. Kemudian ada penanya dari Ferdi. Silakan Pak Ferdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk khuf kita melakukannya seandainya kita hadas dan ingin melakukan sholat. Tata caranya itu berarti kita melakukan wudu seperti biasa dulu, dan setelah itu kita baru mengusap khufnya, atau cukup mengusap khufnya dan tanpa melakukan tata cara wudu seperti biasa, Ustaz? Untuk wudu seperti biasa. Terus yang baru kakinya yang kita usap. Berarti dari tangan, wajah, tangan, kepala seperti biasa. Pas bagian kaki antum usap saja di atas khufnya atau kaos kaki. Itu tadi. Ya. Dan ini tadi kita sebutkan dalam kondisi yang memang lebih memudahkan itu, maka lakukan. Seperti dalam pesawat, antum duduk pesawat susah untuk cuci kaki kan, nggak mungkin antum bisa naikkan kaki ke atas. Orang kalau nggak paham fikihnya udah dia copot kaos kakinya, dia ini. Maka ketika kita misalnya pernah bawa jamaah umroh, itu kita sarankan, kita anjurkan sebelum naik pesawat berwuduk semua dulu, lalu pakai kaos kaki. Nah gitu. Jadi pakai kaosnya dalam keadaan berwuduk. Maka ketika masuk salat antum batal kah, berhadas kah di pesawat, ketika mau berwuduk lagi kita udah boleh mengusap. Jadi itu syarat yang perlu kita pakai. Nah itu tadi. Jadi mengusapnya seperti biasa. Tadi udah contohkan, cukup satu kali saja, usap bagian atas saja, udah. Ya. Kenapa orang enggan melakukan ini? Karena was-was pertama, dan kedua tidak ada ilmu. Orang kalau tidak ada ilmu pasti dia memusuhinya. Ya. Al-mar'u aduun lima jahil. Orang itu musuh bagi kejahilan. Jadi ketika orang tidak tahu, dia melihat kita wuduk seperti ini, pasti dia, apa nih wuduk seperti ini? Ajaran mana pula ini? Karena tidak tahu. Nah, maka dengan ilmu kita yakin. Maka tadi sudah di. Fadiansa pernah mengusap khuf sampai saat sekarang? Pernah, tapi kayaknya anak salah, Ustaz. Tapi sepatu, Ustaz. Antum ya salahnya di mana? Anak pakai sepatu. Oh, sepatu. Ya, di bandara, anak lagi di bandara tuh, Ustaz. Sepatunya tidak menutup mata kaki. Kebetulan enggak, Ustaz. Anak pakai sepatu yang. Dan antum berwuduknya dalam keadaan berhadas. Nah, Ustaz, hadas. Berarti ulang sholatnya. Ulang sholatnya. Kodok ya. Ya sebenarnya. Karena kalau tidak sah wudhu, tidak sah sholat. Nah, meskipun itu karena kejahilan. Jadi tidak berdosa, tapi tentu sholat wajib. Nah, Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Berarti Ustaz, itu harus kita tata cara wudhu biasa kita lakuin, Ustaz, ya? Bukan mengusap doang kita khufnya tanpa melakukan tata cara wudhu yang kita. Enggak. Jadi untuk wudhu cuma khuf saja, enggak. Iya. Ya, jadi ini khuf pengganti mencuci kaki. Nah, Ustaz. Jazakallahu khairan. Iya, kok.
Berikutnya, Alhamdulillah, tafadhol. barakallahu fikum pada nanya dan pada Ustaz telah menjawab pertanyaan. Yudi masih mau bertanya atau Mau tanya lagi, silakan. Tafadhol ya, Ustaz. mau tanya lagi, Ustaz. Kalau tadi kan kalau misalkan kita pembatal hoof itu adalah kalau kita copot, Ustaz ya. Kalau Iya. misalkan terulur kita lupa nih, Ustaz. Kita copot salah satu kaki. Nah, Mhm. tapi yang satu kaki masih belum kita copot, Ustaz. Jadi belum Antum dua-duanya. copot kakinya atau kaos kakinya? Kaos Hoofnya. kakinya, Ustaz. Hoofnya kita copot. Iya, iya. Kita copot hoofnya Nah, salah satunya kanan atau kiri, tapi yang satunya masih belum kita copot. Nah, terus kita ingat kalau kita masih ada kita boleh pakai ada hoof. rukhsah. Nah, ada Ada, keringanan. nah, itu bagaimana, Ustaz? Apakah memang masih Ya, bisa kita pakai lagi, itu masih kita bisa usap atau memang hukumnya jadinya jadi batal? Nah, yang kedua tadi terkait masalah mengusap sorban. Kalau misalkan itu kan tadi sorban yang saya bilangkan yang rumit ya, kayak sorban Yaman gitu ya. Nah, kalau yang mana dengan ustadz-ustadz atau orang-orang yang pakai sorban hanya dililit kepala seperti pakai peci gitu, dia apakah itu dihukumi dengan sorban iya. yang seperti itu atau memang seperti halnya peci yang bisa dibuka kapanpun gitu, Ustaz? Syukran, Nah, Ustaz. baik, barakallahu fikum. Pertanyaan pertama, kalau mencopot satu hoof kaos kaki, lalu kita ingat kita punya keringanan, maka tadi kita ada sampaikan mencopot satu sama dengan mencopot dua ya. Nah, ini pendapatnya lebih kuat, Allah a'lam. Berarti kalau sudah terbuka satu berarti batal ya mengusap hoofnya. Udah berarti ketika masuk waktu sholat kita berhadas, ulang wudhu seperti biasa, cuci kaki seperti biasa, nanti pakai hoof lagi. Jadi copot satu sama dengan mencopot dua ya, terbuka satu sama dengan terbuka dua ya. Ini yang pertama ya. Untuk yang kedua, untuk sorban, tadi kita ada sampaikan, sebagian ulama, di antara Syekh Shalih Fauzan dalam Al-Mulkhas Al-Fiqhi mengatakan syarat sorban yang boleh diusap itu adalah memang sorban yang sulit untuk dibuka. Ya, seperti sorban yang dililit, ya kan, dan menutup seluruh kepala. Ya. Jadi kalau dibuka dia ini copot lagi, pasang lagi, ya, memberatkan. Begitu juga khimar bagi wanita, yang memang dia agak memberatkan. Kan tadi seperti kita sampaikan, kalau memang kita memakai sesuatu yang mudah untuk dibuka, maka lebih selamat apa? Kita buka. Karena memang hadisnya yang datang adalah lafaz al-imamah ya, sorban ya. Ya, tapi sebagian mengatakan kalau memang menutup keseluruhan kepala maka hukumnya sama. Sebagaimana boleh sorban, boleh mengusap kopiah. Atau kopiah lalu dasarnya sorban ya. Nah, maka sebagian ulama mengatakan tidak masalah. Tapi tentu lebih selamat udah kita usap kepala seperti biasa karena dia mudah untuk kita buka, mudah untuk dipasang lagi ya. Nah, ini untuk kehati-hatian ya, al-ahwat tentu kita lakukan mana yang lebih pas atau lebih selamat. Nah, beda sama khuf. Kalau khuf memang dalilnya tadi mutawatir, kebolehan itu mutawatir, maka jangan ragu ya untuk kita mengusap khuf. Baik, Allah alam, Ustaz, dipahami? Semoga. Paham, Ustaz. Paham, Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, barakallahu fikum Ustaz dan Yudi. Ferdi masih bertanya lagi? Izin satu lagi Ustaz boleh. Tafadhal. Berarti Anda tetap qada sholatnya disesuai waktunya masing-masing atau boleh Anda di waktu kapanpun dan sholat jamak langsung dulu ya Ustaz? Di waktu masing-masing berarti banyak nih. Anda waktu itu Anda jamak qasar antara maghrib sama isya Ustaz? Jamak qasar maghrib isya. Qada hukum asalnya kalau dia sudah kelewat waktu, maka sebagian mazhab mengatakan ala tarahi boleh diakhirkan. Tapi afdalnya tentu kita selagi masih ingat tentu tidak masalah kita alal faur ya. Jadi udah antum sholat kapan antum ingat qada keduanya langsung. Nah, qada keduanya langsung. Sekarang meskipun di waktu-waktu terlambat. Nah, Misalnya sekarang nih udah mau terbenam matahari, kalau untuk qada boleh. Untuk qada boleh. Baik Ustaz. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi, Ustaz. Nah, kita tutup aja, Ustaz ya. baik, Ustaz Fadhol. Baik, jazakallahu khairan barakallahu fikum kepada Ustaz Andri atas faedah ilmu syar'i yang telah diberikan kepada kita semua. Semoga
Allah menjaga dan menambah berkah ilmu antum Ustadz dan menjadi amal jariah berkesinambungan bagi Amin. antum. Ya Amin. Tuhan. Dan kepada para peserta yang telah berpartisipasi dalam kajian sore hari ini, kami ucapkan jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Semoga ilmu yang didapatkan mengangkat kejahilan kita dan dapat diamalkan dan menjadi pemberat timbangan kebaikan di hari perhitungan kelak. Amin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Kita tutup kajian sore hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana Gunadi Abu Naila izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Keren, Ustaz. Barakallahu fikum, Ustaz. wabarakatuh.